Akan balapan di MotoGP Amerika, bos Honda Alberto Puig menyimpan rasa optimisme tinggi tentang kebangkitan Honda musim ini. Pernyataan Puig itu sontak mendapat tanggapan dari Luca Marini yang optimis dan percaya Honda akan kembali menjadi motor pemenang kembali. Sementara itu, bos Yamaha Lin Jarvis juga punya rasa optimisme tinggi musim ini. Jarvis bahkan menjamin Yamaha akan kembali kompetitif musim ini. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Terpuruk di dua seri awal MotoGP 2024, Repsol Honda targetkan bangkit pada paruh kedua. Repsol Honda kembali terseok-seok di dua seri awal MotoGP 2024. Manajer tim Alberto Puig menegaskan target mereka adalah bangkit pada paruh kedua musim atau usai jeda. Hasil buruk dituai dua pembalap Honda pada GP Qatar dan Portugal 2024. Di seri pertama, Joan Mir finish ke-13 dan Luca Marini pada posisi 20. Kemudian, Mir membaik dan finish di posisi 12 pada balapan di Portugal. Sementara itu, Marini juga naik ke posisi 17 di sirkuit internasional Algarve Portimao. Dua hasil itu tidak membuat Puig khawatir. Sejak awal pihaknya memang menargetkan untuk bisa bangkit dan kompetitif mulai setelah jeda paruh musim seturut hak konsesi yang didapat pada 2024. Motor sangat berubah sejak 2023, kami membuat banyak kemajuan di mesin, bobot motor, dan penyaluran tenaga. Namun, tentu saja, kami harus tetap bekerja, papar Puig, melansir dari Crash. Kami tahu mana saja yang harus dikerjakan. Sekarang kami mendapat konsesi yang sangat penting, dan kami akan memaksimalkannya, imbuh pria asal Spanyol itu. Motor bisa sangat berubah dari sekarang hingga September hingga Oktober, karena kami akan melihat beberapa evolusi penting sepanjang musim, tukas Puig. Kami punya target yang jelas dan tujuan untuk kompetitif, mungkin tidak di balapan-balapan awal, tetapi di paruh kedua musim, kami berharap dan menginginkan motor menjadi lebih efisien, tandasnya. Hak konsesi itu memberi Honda keistimewaan untuk menggelar tes tertutup sepanjang musim. Mereka juga mendapat jatah alokasi mesin lebih banyak ketimbang tim-tim lain seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Patut dinanti apakah keistimewaan itu akan membawa Honda ke arah lebih baik atau tidak. Seri berikutnya MotoGP Amerika Serikat 2024 akan digelar pada 13-15 April mendatang di sirkuit kota Austin, Texas. Seperti kita semua tahu, pembalap Italia Luca Marini sangat kesulitan dalam dua seri pertama dengan tim pabrikan Repsol Honda. Marini cukup tertinggal dari rekan setimnya sendiri, Joan Mir, yang setahun lebih dulu mengenal Honda. Marini menjadi Honda terakhir dibandingkan dengan dua pembalap dari tim satelit mereka. Tapi Marini tetap yakin dia bisa kembali cepat dengan motor ini, tapi tentu saja butuh waktu. Waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi dan pengembangan motor. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perubahan untuk menjadi kompetitif dan bersaing di barisan depan tidak segampang membalikan telapak tangan. Semakin nyaman Marini dengan motornya, maka dia bisa semakin baik mengendarainya. Ini menjadi syarat mutlak untuk menguasai tunggangan dan mengejar gap dari motor di barisan depan. Kesenjangan akan berkurang ketika saya mulai merasa nyaman dengan motornya dan bisa berkendara dengan baik, kata Marini dalam wawancara dengan GP1. Saya terus berusaha memahami motor ini, sambung adik Valentino Rossi itu. Saya pikir kami telah menemukan sesuatu yang bagus untuk memperbaiki titik keluar tikungan, tapi kami kehilangan terlalu banyak saat masuk dan menikung, jadi ini bukan kombinasi yang sempurna, jelas Marini. Marini bergabung dengan tim Repsol Honda dengan target mendapat hasil dalam jangka panjang, bukan dalam waktu singkat. MotoGP 2024 sudah dimulai dan Marini jauh tertinggal di barisan belakang dalam dua seri sejauh ini. Dia tertinggal jauh baik di Qatar maupun di Portugal dalam kedua balapan sprint dan race utama. Namun demikian, Marini tidak langsung mengeluh atau putus asa. Dia sangat percaya diri dan strateginya adalah hasil jangka panjang, bukan ingin langsung menjadi kompetitif dalam waktu singkat. Anda hanya perlu melakukan segala sesuatunya dengan tenang dan tidak membatasi diri Anda sendiri, kata Marini. Tujuannya adalah untuk tumbuh dan memahami arah untuk menghadirkan part-part baru, baik itu swing arm, rangka atau fairing, dengan kepastian bahwa itu sudah tepat, jelasnya. Saya pikir ini akan menjadi kunci yang memungkinkan kami untuk menjadi sedikit lebih kompetitif antara sekarang dan akhir musim, harapnya. Tentu saja kami masih kekurangan perkembangan selama bertahun-tahun dibandingkan dengan yang lain, namun kami mencoba untuk mengurangi kesenjangan ini secepat mungkin.
Marini juga mengatakan jika motornya belum bisa tampil maksimal di sesi sprint dan juga pada balapan utama. Menurut saya saat ini kami tidak bisa memperebutkan poin di sprint, jadi kami perlu memanfaatkan waktu di trek ini untuk memahami perilaku motor di beberapa lap berturut-turut, seru Marini. Juga karena sekarang sudah sangat sulit untuk bekerja pada hari Jumat dari sudut pandang ini. Karena paling banyak Anda dapat melakukan 5 atau 6 lap, dan Anda kesulitan mengevaluasi keausan ban dan hal-hal lainnya. Tapi bukan karena alasan inilah saya mengikuti sprint pelan-pelan, saya justru tampil 100% untuk mencoba mengalahkan rekan sepabrikan saya, demikian penjelasan Luca Marini. Direktur Yamaha Lin Jarvis memastikan timnya akan tampil kompetitif di MotoGP 2024. Sebab berbagai cara telah dilakukan timnya untuk bisa membuat Yamaha kembali ke jalur kemenangan. Seperti yang diketahui, Yamaha menjadi salah satu tim pabrikan asal Jepang yang tengah terpuruk di ajang balap MotoGP. Tentunya Yamaha tidak tinggal diam seperti yang dikatakan Jarvis, tim yang diperkuat Fabio Quartararo dan Alex Rins itu pun sudah mulai berbenah. Salah satu hal yang diperbaiki Yamaha adalah mengubah manajemen mereka. Yamaha juga mulai mendatangkan ahli-ahli terbaik di ajang balap tersebut demi meningkatkan kualitas motor YZR-M1. Kami telah melakukan perubahan signifikan pada organisasi kami termasuk sistem manajemen internal baru, perekrutan ahli terbaik dalam industri, kemitraan teknis eksternal baru, peningkatan anggaran pengembangan, dan program pengujian yang intensif, kata Jarvis. Semua perubahan ini dirancang untuk mempercepat proses bagi kami untuk kembali ke jalur kemenangan, tambah Lin Jarvis. Berkat perubahan itu, Yamaha pun berhasil meyakinkan Quartararo untuk memperpanjang kontraknya di tim pabrikan Jepang tersebut. El Diablo yang sempat mengeluhkan motor Yamaha kini sepakat untuk terus membela tim tersebut hingga MotoGP 2026. Jarvis pun ikut senang karena Yamaha sukses mempertahankan Quartararo. Sebab menurutnya mempertahankan sang juara dunia MotoGP 2021 merupakan proyek utama Yamaha untuk bangkit di ajang tersebut. Mempertahankan Fabio sebagai bagian dari tim pabrikan merupakan bagian integral dari proyek MotoGP Yamaha. Fabio adalah talenta luar biasa, pekerja keras, pemain tim yang hebat, dan dia memiliki banyak tahun kompetitif di depannya, sambung Lin Jarvis. Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing, dan tim Monster Energy Yamaha MotoGP berusaha sekuat tenaga untuk memastikan masa depan cerah bersama Fabio dengan mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam pengembangan motor. Tutup Lin Jarvis. Menarik, kita nantikan gebrakan apa yang bakal dilakukan Yamaha ketika menghadapi MotoGP Amerika akhir pekan ini.